kesimpulan saya dengan pertanyaan ketiga dari tentang kelompok atau jamaah yang melakukan perjalanan ke suatu tempat, sholat berjamaah, kemudian imamnya beda madhab, selesai sholat mereka ngulang sholat lagi karena harus sesuai madhabnya. Ini udah jahat banget itu. Jujur, dalam hadis itu Nabi SAW pernah bersabda lebih kurang begini, walaupun imammu itu zolim, tetaplah kamu sholat di belakangnya. Ini zolim, ini orang zolim, ya, masih boleh bermakmum kepada orang zolim. Ya. Bang, imamnya bang, gini. Ya udah, nggak apa-apa, karena di hadapan Allah pahala kita tuh masing-masing, dosa kita juga masing-masing. Ini cuma beda madhab, siapa tahu imamnya soleh, hafal Quran, hafal sekian ribu hadis, cuma gara-gara beda madhab ngulang sholat. Ini kan maaf ini sekali lagi maaf. Kalau bahasa saya itu kamu sadar nggak sadar mengkafirkan imamnya, karena nggak sah sholat itu kalau dipimpin oleh orang kafir, syirik, munafik, murtad, gitu loh. Ini jahat sekali. Ini fanatik madhab. Nah ini makanya tadi di surah Ar-Rum tadi kan bisa jatuh sampai ke perkara musyrik. Karena begini ini, naudzubillah min dzalik gitu. Oke? Jadi ini tadi dia nambahin nih, anak dunia gelap. Kalau menurutku pribadi bang, kata yang nanya ya, kok kesannya perbedaan madhab ini seperti mengkotak-kotakan umat yang seharusnya umat itu bersatu, malah tercerai-berai gara-gara madhab. Ya lebih tepatnya begini, anak dunia gelap. Bukan madhab itu mengkotak-kotakan umat, tidak, tapi oknum yang tidak paham madhab, kemudian dia bicara yang pembicaraannya melampaui keilmuannya, ini yang bikin umat ini runyam. Ini mohon maaf, kalau kita tahu, kita pernah punya ulama namanya Haji Abdul Karim Malik Amrullah, Buya Hamka. Kalau Buya biasanya dari Sumatera, walaupun Buya Yahya di Jawa kan gitu ya. Buya Hamka, beliau ini orang Muhammadiyah asli, mentakhrij madhab Maliki dan Hambali kalau nggak salah, Maliki dan Hanafi kalau nggak salah ingat. Dan beliau itu ketika diundang ke Jombang, Jawa Timur, beliau tahu Jombang ini pusatnya Nahdlatul Ulama yang bermadhab Syafi'i. Ketika diminta imam sholat subuh, Sami'allahu liman hamidah, maka tahan beliau, Allahumma hdina fiman hadait, amin, wa'afina fiman afait, amin. Baca kunut. Jadi beliau tidak kunut bukan karena tidak hafal kunut. Kalau kita kan, kenapa tidak kunut? Tidak sahih hadisnya. Bilang aja tidak hafal. Buyak. Beda toh. Artinya apa? Orang yang bermadhab, paham madhab, dia akan menghormati. Betapa indahnya perbedaan itu. Ya, sama seperti tadi Syekh Sudais ketika di Istiqlal diminta membacakan tilawah Quran, beliau tutup dengan shadaqallahul azim. Ya, jadi bukan mazhab ini mengkotak-kotakan, tidak. Mazhab ini sejak awal memudahkan supaya orang Islam itu walaupun nggak belajar langsung dari sumbernya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tapi bisa terwakil dengan kurikulum yang begitu lengkap yang disiapkan oleh para ulama yang terdahulu itu. Ya, jadi bukan mazhab yang mengkotak-kotakan ya, buhai anak dunia gelap, tapi oknum-oknum yang mengaku paham mazhab ternyata tidak paham mazhab dan berbicara ucapannya melampaui keilmuannya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Sebagai penutup untuk orang-orang seperti tadi yang menurut saya tadi saya katakan ucapannya melampaui keilmuannya, saya ingin menyampaikan satu ayat. Tolong dipahami baik-baik ayat ini. Ini berbahaya sekali. Surah 7 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama harrama rabbi, sesungguhnya Rabbku hanya mengharamkan al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana. Al-fawahisha jamak dari kata fahsya, perbuatan menjijikkan. Ma zahara minha, apa-apa yang nampak dari perbuatan fahsya tadi, wa ma batana, dan yang tersembunyi batin, ya. Wal ithma, dan mengharamkan perbuatan keji, ya. Wal bagya bi ghairil haqq, kemudian namanya itu berbuat zalim atau mengambil hak orang lain tanpa alasan.
Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah juga mengharamkan untuk membuat sekutu tandingan bagi Allah tanpa hujjah. Dan memang tidak akan pernah hujjah, ada hujjah. Ini tambahannya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan berbicara apapun tentang urusan Allah padahal kamu tidak punya ilmunya. Naudzubillah min dzalik. Itu termasuk dosa yang besar. Bahkan kalau kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, melihat urutan ayatnya, maka berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih besar dosanya daripada syirik. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ini untuk question and answer kita yang perdana ya malam ini. Semoga jadi manfaat buat yang dengar, semoga jadi manfaat buat yang bicara, semoga menjadi manfaat buat yang bertanya, dan semoga jadi manfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa, beruntung yang menyampaikan, beruntung yang mendengarkan, yang paling beruntung di antara kita pasti adalah yang mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.